Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang reaksi redoks kelas 10. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep reaksi redoks ya. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal penentuan biloks. Di sini kalian bisa perhatikan soal yang pertama adalah tentukan bilangan oksidasi atau biloks X, biloksnya S dalam senyawa SO3. Di sini ada senyawa SO3, terus biloksnya yang ditanya adalah unsur S atau atom S. Nah, yang pertama, karena ini dalam senyawa, maka kita tulis dulu jumlah biloks SO3 dalam senyawanya. Jumlah biloks dari SO3 adalah 0 gitu. Nah, lanjut lagi. Kalau dari penentuan biloks, nah, kalian bisa cek yang bisa diketahui dulu yaitu adalah oksigen. Oksigen sudah ada ketentuannya, nilai biloksnya yaitu min 2. Jadi, kita tuliskan SO3. Jumlah biloksnya kan 0. Nah, SO3 ini terdiri dari satu unsur S ditambah 3 unsur oksigen. Di sini saya tulis 3O. Ini adalah oksigennya sama dengan 0. Nah, kita masukkan angkanya, kita substitusi. Biloks oksigen sudah ada nilainya yaitu min 2. Kita substitusi ke sini. Maka S tambah 3 kali min 2 hasilnya sama dengan 0. Kemudian S 3 kali min 2 jadi min 6 ya. S dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian S-nya biloks X, S sama dengan plus 6. Jadi minusnya kita pindah ke kanan. Seperti itu penyelesaian untuk penentuan biloks pada soal yang pertama. Jadi kita harus tentukan dulu jumlah biloks dalam senyawanya. Kemudian kita tentukan biloks unsur yang kira-kira sudah dapat diketahui. Kalian bisa lihat pada aturan penentuan biloks. Ada beberapa unsur atau atom yang sudah diketahui seperti oksigen nilainya min 2, hidrogen nilainya 1, kemudian logam-logam golongan 1A biloksnya adalah plus 1, golongan 2A biloksnya adalah plus 2, kemudian atom-atom yang mengion itu biloksnya sesuai dengan jumlah ionnya, bisa ion positif maupun negatif. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukan biloks F dalam senyawa FeO3. Gitu. Sama seperti soal nomor 1, kita tentukan dulu jumlah biloks FeO-nya. Gitu. Jumlah biloks FeO yaitu 0. Kemudian dari FeO mana yang bisa diketahui biloksnya dari aturan penentuan biloks? Yang pertama yang bisa diketahui adalah oksigen. Oksigen nilai biloksnya adalah min 2. Jadi kita langsung tulis. Kemudian jadi FeO sama dengan 0. Ini jumlah biloks senyawa. Nah, kenapa sih kalau senyawa itu jumlah biloksnya itu harus 0? Karena senyawa ini tidak bermuatan gitu. Beda nanti dengan soal nomor 3. Kalau di sini senyawanya ini bermuatan. Ini namanya ion poliatom. Kenapa namanya poliatom? Karena dia terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Nah, kalau di sini nanti ada tanda negatif, berarti senyawanya mengion. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 2, senyawanya dalam keadaan standar. Nah, kita masukkan besinya di sini Fe ditambah oksigen sama dengan 0. Oksigen masukkan biloksnya yaitu min 2. Kemudian maka besi sama dengan tinggal min 2-nya kita pindah ke kanan. Maka biloks dari di sini Fe ya, bukan F. Biloks Fe dalam senyawa FeO nilainya adalah plus 2. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, tentukan biloks Cl, atom Cl dalam ion ClO3-. Di sini ada ionnya. Senyawanya ada ion minus atau negatif. Nah, jumlah biloks ClO3- berapa? Nah,
Nah, jumlah bilox untuk senyawa yang mengion itu tergantung dari jumlah ionnya. Kalau di sini ionnya negatif dan tidak ada angkanya, maka kita anggap 1. Jadi jumlah bilox ClO3 min yaitu min 1. Nah, dari ClO3 apa yang bisa kita tahu biloxnya? Berdasarkan aturan penentuan bilox yang bisa kita tahu yaitu oksigen. Oksigen sudah ada biloxnya yaitu min 2. Nah, tinggal kita masukkan substitusi. ClO3 min jumlah biloxnya sama dengan min 1. Kemudian ClO3 terdiri dari 1 Cl dan 3 oksigen. Sama dengan min 1. Nah, bilox oksigennya kita masukkan ke dalam. Jadi Cl plus 3 kali min 2 sama dengan min 1. Cl dikurang 6, ini hasil kali 3 kali min 2 ya, sama dengan min 1, kemudian min 6-nya pindah ke kanan. Jadi Cl sama dengan min 1 plus 6, maka bilox Cl yaitu plus 5. Dan biasakan menulis bilox atau bilangan oksidasi itu jadi ditulis ya simbol positif atau negatifnya, karena nilai bilox itu tidak selalu positif, ada yang negatif. Kayak oksigen nilainya min 2, maka kita perlu tulis. Seperti ini kan min 1 plus 6, biasanya langsung aja kan kita tulis 5. Nah, untuk penentuan bilox biasakan tulis tandanya, apakah dia positif ataupun negatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 juga masih berhubungan dengan penentuan bilox, yaitu nomor 4 soalnya tentukan bilox N dalam ion NH4+. Sekarang ionnya positif. Gitu. Karena ionnya positif, maka jumlah bilox dari NH4+ yaitu plus 1. Karena di sini ada ionnya plus dan tidak ada angkanya, jadi kita anggap plus 1. Kalau ada angkanya di sini plus 2, maka kita akan tulis plus 2. Seperti negatif tadi. Kalau ada min 2, ya kita tulisnya min 2. Kemudian dari unsur NH4, dari senyawa NH4 terdiri dari unsur N dan unsur H. Nah, unsur N kan yang ditanya, maka kita cari dalam aturan penentuan bilox, apakah hidrogen sudah ada nilai biloxnya, dan ternyata ada nilainya yaitu plus 1. NH4 plus sama dengan plus 1 karena jumlah biloxnya plus 1. NH4 terdiri dari 1 unsur N dan 4 unsur hidrogen. Maka hasilnya tinggal kita masukkan ya. N plus 4 kali 1. Hidrogen biloxnya dimasukkan itu plus 1. Maka N plus 4 sama dengan plus 1 yang di sebelah kanan. Kemudian N sama dengan 4-nya pindah, 1 kurang 4. Maka bilox dari nitrogen nilainya yaitu min 3. Seperti itu. Nah, ini 4 soal mengenai penentuan bilox. Apabila masih ada yang belum paham, bisa nanti tanyakan ke saya melalui WA. Selanjutnya kita ada soal mengenai reaksi redoks, di mana kalian diminta untuk menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat reaksinya. Reaksi pada soal reaksi redoks yang pertama kita bisa lihat di sini. Yang A reaksinya CuO ditambah H2 menjadi Cu plus H2O. Kemudian soal yang B, Cu ditambah 4HNO3 menjadi CuNO3 2 kali ditambah 2NO2 plus 2H2O. Nah, untuk reaksi yang pertama, kalian diminta reaksi pertama dan kedua, ini adalah reaksi redoks, di mana kalian harus menentukan mana unsur yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Ingat, reduksi itu atom atau unsur yang mengalami penurunan bilox. Sedangkan oksidasi itu yang mengalami kenaikan atau peningkatan nilai bilox. Nah, untuk soal yang A, bisa kalian lihat CuO plus H2 di sini menjadi Cu plus H2O. CuO, oksigen sudah diketahui nilainya min 2. Kemudian ini kan
total jumlah biloxnya harus 0 ya, jadi dinolkan gitu, karena dia senyawanya tidak ion. CuO, oksigen min 2 kita tulis. Di sini oksigen hanya 1 kan, walaupun oksigen di sini ada 2 atau 3, tapi biloxnya tetap min 2. Kemudian Cu-nya ada 1. Untuk menstabilkan atau menolkan min 2 ini, kita butuh plus 2. Maka di sini Cu biloxnya sebesar plus 2. Kemudian H2. Ingat, di aturan penentuan bilox, apabila unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Cu juga dia termasuknya unsur bebas, maka biloxnya juga 0. Kemudian H2, H2O, oksigen biloxnya min 2. Nah, hidrogen itu kan biloxnya plus 1. Walaupun hidrogen di sini ada 2, dia tetap menstabilkan. 2 kali 1 kan hasilnya plus 2. Plus 2 sama min 2 jadi 0. Jadi tiap senyawa ini jumlah biloxnya 0 ya. Jadi masing-masing unsur ini menstabilkan biar hasilnya 0 gitu. Karena ini bukan senyawa yang ion. Nah, kita bisa lihat Cu plus 2 di kiri panah. Jadi pembatasnya adalah panah, sebelah kanan 0. Maka Cu mengalami penurunan dari plus 2 ke 0. Kemudian oksigen di kiri min 2, di kanan min 2. Tidak terjadi perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan, tidak bisa kita anggap dia itu mengalami reduksi ataupun oksidasi. Nah, hidrogen di kiri 0, di kanan plus 1. Maka dia mengalami kenaikan bilox, kenaikan nilai bilox, yang kita sebut dengan oksidasi. Maka kita tarik panahnya dari Cu, tariknya dari Cu ya, persis di bawah Cu, tarik ke Cu sebelah kanan. Kita namai reduksi. Sedangkan hidrogen, kita tarik garisnya ke hidrogen yang di sebelah kanan dan kita tandai sebagai oksidasi. Seperti itu. Kemudian kita yang diminta adalah reduktornya siapa? Reduktornya di sini adalah H2. Ingat, reduktor itu adalah atom atau unsur yang mengalami oksidasi. Jadi senyawa yang mengalami oksidasi di sini kita tulis H2. Kalau oksidator itu kebalikan dari namanya oksidator. Justru dia yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah CuO, bukan Cu ya. Jadi yang kita anggap reduktor atau oksidator itu sebelah kiri dari panah. Kalau panah ke kanan, ini adalah hasil. Gitu. Hasil oksidasi, kita lihat oksidasi hasilnya kemana? Ke H2O. Kemudian hasil reduksi yaitu Cu. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal yang B. Agak ke bawah sedikit. Untuk soal yang B ini juga sama, reaksinya ada Cu plus 4HNO3 menjadi CuNO3 2 kali, ditambah 2NO2 ditambah 2H2O. Nah, kita lihat Cu ini kan unsur bebas, dia 0. Kemudian CuNO3 4HNO3 itu nilainya terdiri dari senyawa yang jumlah biloxnya 0 ya. Di sini HNO3 senyawa yang mempunyai jumlah bilox 0, CuNO3 2 kali juga 0, kemudian 2NO2 juga 0, H2O juga 0. Nah, saya tuliskan di bawah ya. Kalau Cu ini kan unsur bebas. Karena dia unsur bebas jadi 0, kemudian HNO3 kalian bisa lihat di bawah. 4HNO3 jumlah biloxnya adalah 0. 4HNO3 terdiri dari 4 hidrogen, 4-nya dikali ke H, 4 juga dikali ke N, 4N, dan 4 dikali ke oksigen. Karena oksigen sudah punya 3, dikalikan 4 jadi 12, sama dengan 0. Kita tinggal masukkan, hidrogen kan sudah ada ya di aturannya, itu plus 1. Oksigen juga ada min 2, sama dengan 0. Tinggal kita substitusi, 4 kali 1 4, 4 nitrogen ditambah min 2 4 sama dengan 0.
4 ditambah min 24 yaitu min 20. 4 nitrogen min 20 sama dengan 0. 4 nitrogen sama dengan 20. Nitrogen sama dengan 20 per 4. Nitrogen. Nah, biloxnya adalah plus 5. Jadi kita jajarkan hidrogen itu plus 1, nitrogen plus 5, dan oksigen min 2. Jadi walaupun hidrogennya ada banyak, tapi tetap ya biloxnya yang kita hitung adalah, atau yang kita letakkan di situ, biloxnya itu satu unsur aja. Maksudnya jumlahnya 1, hidrogennya 1. Jangan kita tulis plus 4 gitu. Itu bukan bilox hidrogen. Itu bilox 4 hidrogen gitu. CuNO3 dua kali juga sama. CuNO3 dua kali jumlahnya 0. CuNO3 dua kali terdiri dari Cu, kemudian 2 nitrogen dan 6 oksigen. Dari sini ya, 2 kali nitrogen, oksigennya 3 kali 2. Kemudian tinggal kita substitusi. Oksigen sudah ada min 2, nitrogen kan ada ya, dari sebelahnya 5 kita masukkan. Maka kita substitusi secara matematis ya, dapat nilai Cu-nya yaitu plus 2. Kemudian NO2 juga sama 2 NO2, ada 2 nitrogen dan 4 oksigen. Nah, untuk yang ini nitrogennya kita anggap belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena kalau kita anggap tahu, kalau kita anggap dia plus 5, di sini kan 2 kali 2, 4 ya oksigennya. 4 kali min 2 adalah min 8 gitu. Kalau kita taruh nitrogennya 5, dia tidak menolkan, tidak menstabilkan. Maka nitrogen untuk NO2 kita harus cari nilainya berapa. Kemudian H2O juga sudah ada ya, hidrogen plus 1, oksigen min 2. Kita lihat yang mengalami perubahan, hidrogen kiri 1, kanan 1 biloxnya, tidak ada. Oksigen pun sama. Memang oksigen dan hidrogen itu jarang terjadi perubahan bilox ya. Biasanya unsur lain. Di sini Cu 0, kemudian plus 2, dia naik jadi oksidasi. Nitrogen plus 5 turun jadi plus 4, dia reduksi. Reduktornya Cu, oksidator HNO3, hasil oksidator CuNO3 dua kali, dan hasil reduksinya NO2. Itu dia tadi penjelasan tentang penentuan nilai bilox serta penentuan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.